Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat yaitu para asisten praktikum mata kuliah sistem produksi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14 dan di sini saya Muhammad Rizky Farezi Sidik selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama yaitu ada Kang Muhammad Arido, yang kedua ada Teh Citra Dian Faiza, yang ketiga ada Teh Alia Safitri, dan yang terakhir ada Teh Lulu Kurotul Aini. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kami izin untuk menjelaskan mengenai Master Production Schedule. Oke, jadi pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu mengenai definisi MPS, tujuan MPS, fungsi MPS, kemudian mengenai input MPS, kriteria MPS, kemudian ada perhitungan MPS dengan menggunakan waktu baku dan juga ada MPS tanpa waktu baku. Untuk materi pertama mengenai definisi MPS akan dijelaskan langsung oleh Teh Alia Safitri. Kepada Teh Alia dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rizky yang telah menyempatkan waktunya untuk saya. Selanjutnya ada definisi MPS. Definisi MPS ini ada dua, yaitu ada dari Barry Render tahun 2008, merupakan pembuatan spesifikasi mengenai apa yang akan dibuat yang harus disesuaikan dengan rencana produksi, mencakup rencana anggaran, permintaan konsumen, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Lalu ada yang menurut Handoko pada tahun 1984, yaitu pembuatan MPS ada yang berdasarkan pesanan dan ramalan penjualan. Jadwal induk produksi atau MPS untuk pesanan merupakan jadwal yang dibuat berdasarkan pesanan-pesanan pelanggan untuk berbagai produk. Sedangkan MPS untuk persediaan merupakan jadwal produksi yang dibuat untuk mengantisipasi adanya permintaan yang tidak hanya untuk memenuhi pesanan, tetapi juga untuk sebagai persediaan. Selanjutnya ada tujuan MPS. Yang pertama yaitu memenuhi target tingkat pelayanan terhadap konsumen, yang kedua efisiensi penggunaan sumber daya produksi, yang ketiga mencapai target tingkat produksi tertentu. Selanjutnya fungsi MPS merupakan sebanyak ada 4 fungsi MPS, yaitu yang pertama ada menjadwalkan produksi dan pembelian material untuk produk atau item. Yang kedua ada menjadi masukan data sistem perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga sebagai dasar penentuan kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, jam mesin, atau energi melalui perhitungan perencanaan kapasitas kasar. Dan yang terakhir ada sebagai dasar untuk menentukan janji pengiriman produk kepada konsumen. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Teh Alia. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai input NPS, di mana dalam perancangan NPS dibutuhkan 5 input utama agar NPS dapat tersusun dengan baik. Yang pertama, data permintaan total, di mana data permintaan total merupakan salah satu sumber data bagi proses penjadwalan produksi induk. Data permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan atau sales forecast dan juga pesanan-pesanan atau order. Terus yang kedua ada status inventory, di mana berkaitan dengan informasi tentang on-hand inventory, persediaan yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu atau allowed stock, pesanan-pesanan produksi dan pembelian yang dikeluarkan, release production dan purchase order, dan juga firm plan orders. Kemudian yang ketiga ada rencana produksi. Rencana produksi ini memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus menjumlahkan untuk menentukan tingkat produksi inventory dan sumber-sumber daya lain dalam perencanaan produksi tersebut. Kemudian yang keempat ada data perencanaan. Nah, di mana data perencanaan ini berkaitan dengan aturan-aturan tentang lot sizing yang harus digunakan. Shrinkage factor, persediaan pengamatan atau safety stock, dan juga waktu tunggu atau lead time dari masing-masing item yang biasanya tersedia dalam file induk dari item atau master file. Dan yang kelima,
informasi dari Role Capacity Planning atau RCCP, di mana berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi salah satu input bagi MPS. Nah, RCCP ini menentukan kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan dari MPS, dan juga memberikan umpan balik kepada perencana atau penyusun jadwal produksi induk untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penjadwalan produksi, induk, dan juga kapasitas yang tersedia. Nah, selanjutnya ada kriteria MPS. Dalam kriteria MPS ada 5 kriteria MPS. Yang pertama itu jenis item tidak terlalu banyak. Yang kedua, kebutuhan yang dapat diramalkan. Kemudian yang ketiga, mempunyai bill of material atau sehingga kebutuhan komponennya dapat dihitung. Yang keempat, dapat diperhitungkan dalam penentuan kapasitas. Dan juga yang kelima, menyatakan konfigurasi produk yang dapat diproduksi dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama dan nomor item, kemudian periode, ramalan kebutuhan, actual order, project, the available balance, jumlah yang bisa dijanjikan atau ATP available to promise, ada jadwal produksi atau master schedule, dan yang terakhir ada kapasitas produksi terpasang. Selanjutnya ada cara menghitung MPS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan perhitungan MPS dengan waktu baku. MPS dengan waktu baku ini terdapat 19 istilah yang digunakan untuk menghitung MPS dengan waktu baku, yaitu yang pertama itu ada istilah T atau periode, itu merupakan bulan yang memiliki data permintaan atau demand. Dan yang kedua itu ada D atau demand, demand merupakan data permintaan. Yang ketiga itu ada kumulatif demand, yaitu jumlah dari demand periode saat ini dengan periode sebelumnya, dengan rumus kumulatif demand yaitu kumulatif demand bulan ini ditambah dengan kumulatif demand sebelumnya. Dan yang keempat itu ada RTD atau regular time day, merupakan banyaknya hari yang digunakan dalam satu bulan untuk bekerja. Yang kelima itu ada RTH atau regular time hour, merupakan banyaknya jam kerja reguler yang diperlukan, yaitu dengan rumus RTD kali jam kerja dikali dengan jumlah pekerja. Yang keenam itu ada OTH atau overtime hour, itu banyaknya jam overtime atau lembur yang dibutuhkan, yaitu OTH sama dengan RTH dikali persen. Selanjutnya ada regular time production per unit, yaitu merupakan banyaknya produksi yang dihasilkan dari waktu kerja biasa tanpa ada waktu overtime. Regular time production ini RTH dikali 60 menit dibagi dengan waktu siklus. Nah, yang kedelapan ada OTP atau overtime production, merupakan banyaknya produksi yang dihasilkan dari bekerja overtime untuk memproduksi persediaan. OTP sendiri itu rumusnya adalah OTH dikali 60 menit dibagi dengan waktu siklus. Yang kesembilan ada subkontrak, yaitu digunakan dengan tujuan menyediakan beberapa part yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Dan yang ke-10 ada MPS atau Master Production Schedule, merupakan banyaknya produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan atau demand dan juga persediaan suatu perusahaan. MPS sendiri rumusnya adalah RTP dikali OTP ditambah subkontrak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu parameter yang digunakan untuk menghitung kasus MPS dengan menggunakan waktu baku, yaitu ada kumulatif dari MPS. Nah, di mana kumulatif dari MPS ini merupakan jumlah dari MPS periode saat ini dengan periode sebelumnya. Dengan rumus kumulatif MPS itu sama dengan MPS pada periode N ditambah MPS pada periode N dikurangi 1. Nah, kemudian parameter selanjutnya yaitu inventory dengan satuannya unit, di mana inventory ini merupakan stok barang jadi atau setengah jadi yang dijadikan persediaan oleh perusahaan dengan tujuan dijual di kemudian hari.
Nah, inventory ini dengan rumus kumulatif MPS pada periode N dikurangi kumulatif demand pada periode N. Nah, selanjutnya parameternya yaitu ada back order dengan satuan unit, di mana back order ini merupakan suatu keadaan dari permintaan customer yang tidak dapat dipenuhi dikarenakan produk suatu perusahaan itu telah habis atau belum diproduksi kembali. Nah, back order ini dengan rumus demand pada periode N dikurangi MPS pada periode N ditambah inventory pada periode N. Nah, untuk parameter selanjutnya yaitu ada RTPC atau Regular Time Production Cost dengan satuan rupiah, di mana RTPC ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi waktu regular atau Regular Time Production, di mana RTPC ini memiliki rumus yaitu RTH atau Regular Time Hour dikali Production Cost Regular Time. Kemudian untuk parameter yang ke-15 yaitu ada OTPC atau Overtime Production Cost, di mana OTPC ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi overtime, di mana biaya produksi overtime-nya itu kita didapatkan dari data entry yang sudah ditentukan sebelumnya dengan rumus OTPC yaitu OTH atau overtime hour dikali production cost overtime. Nah, kemudian yang ke-16 yaitu ada inventory cost atau biaya inventory yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal penyimpanan persediaan atau inventory, di mana inventory cost ini memiliki rumus inventory dikali biaya inventory atau inventory cost. Nah, kemudian yang ke-17 ada parameter BOC atau back order cost, di mana back order cost ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses adanya back order. Nah, untuk mendapatkan back order ini dapat menggunakan rumus back order pada periode N dikali back order cost. Nah, selanjutnya yaitu ada subkontrak cost. Nah, di mana subkontrak cost ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam penggunaan jasa subkontrak, di mana untuk mencari subkontrak cost ini dapat menggunakan rumus subkontrak dikali subkontrak cost. Nah, untuk parameter yang terakhir yaitu ada total cost, di mana total cost ini merupakan total biaya yang dikeluarkan dari setiap periode dari unsur-unsur produksi dan penyediaan yang ada, di mana total cost-nya itu merupakan hasil dari penjumlahan dari RTPC ditambah OTPC ditambah inventory cost ditambah back order cost dan juga ditambah subcontract cost. Untuk selanjutnya yaitu mengenai MPS tanpa waktu baku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan MPS tanpa waktu baku. Istilah dalam MPS tanpa waktu baku itu ada 10 istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada T atau periode atau bulan yaitu bulan-bulan yang memiliki data permintaan atau demand. Yang kedua ada demand, yaitu merupakan data permintaan yang berasal dari peramalan. Yang ketiga ada kumulatif demand, yaitu jumlah dari demand periode saat ini dengan periode sebelumnya. Rumusnya yaitu kumulatif demand sama dengan periode N ditambah periode sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada RTD atau Regular Time Day, yaitu merupakan banyaknya hari yang digunakan dalam satu bulan untuk bekerja. Yang kelima itu ada RTP atau Regular Time Day. Production merupakan banyaknya produksi yang dihasilkan dari waktu kerja biasa tanpa ada waktu overtime. Rumusnya yaitu RTD dikali dengan kapasitas produksi. Yang keenam itu ada OTD atau overtime day, yaitu banyaknya hari yang digunakan untuk berlembur dalam satu bulan. Yang ketujuh ada kumulatif MPS, yaitu jumlah dari MPS periode saat ini dengan periode sebelumnya. Rumusnya yaitu kumulatif MPS sama dengan MPS N ditambah dengan MPS M dikurang 1.
Yang kedelapan ada OTP, yaitu overtime production, merupakan banyaknya produksi yang dihasilkan dari bekerja overtime untuk memproduksi persediaan. Rumusnya itu OTP sama dengan OTD dikali kapasitas produksi. Yang kesembilan itu ada inventory, yaitu stok barang jadi atau setengah jadi yang dijadikan persediaan oleh perusahaan dengan tujuan dijual di kemudian harinya. Inventory sendiri itu MPS dikurang dengan demand. Nah, yang ke-10 itu ada MPS, yaitu Master Production Schedule. Merupakan banyaknya produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan demand dan juga persediaan suatu perusahaan. MPS sendiri, rumusnya RTP ditambah dengan OTP. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh semuanya atas penjelasannya mengenai Master Production Schedule. Untuk selanjutnya yaitu akan ada simulasi mengenai perhitungan MPS dengan menggunakan waktu baku. Baik, selanjutnya ada simulasi Master Production Schedule atau MPS. Sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang ada di bawah sini. Merupakan ada 19 tabel. Yang pertama ada T atau periode, yang kedua demand, yang ketiga cumulative demand, yang keempat regular time atau RTD, yang kelima regular time hour atau RTH, yang ke-6 overtime hour atau OTH, yang ke-7 regular time production atau RTP, yang ke-8 overtime production atau OTP, yang ke-9 subkontrak 50% demand, yang ke-10 MPS, yang ke-11 cumulative MPS, yang ke-12 inventory, yang ke-13 back order, yang ke-14 RTPC, ke-15 OTPC, yang ke-6 ada 16 inventory cost, yang ke-17 BO cost, yang ke-18 subcontract cost, dan yang terakhir ada total cost. Sebelum mengisi tabel-tabel ini, kita harus mengetahui rantainya terlebih dahulu. Rantai ini dapat dari mana? Rantai ini dapat dari OPC atau peta proses operasi. Jadi sebelum membuat APS itu kita harus membuat peta proses operasi di mana outputnya itu berupa runtime, detik, dan menit. Jadi kita kalau misalnya mau menginput MPS itu memakai yang menit. Sebesar berapa? 8,49 menit. Dan kita ada setup time yang berasal dari OPC juga 1,79 menit. Kenapa 1,79? Karena dalam peraturan praktikum sistem produksi tahun 2022 memakai aturan 3 NPM terakhir belakang dari ketua kelompok ditambah 1, sehingga dihasilkan 1,79 menit. Cycle time dengan rumus runtime ditambah setup time. Selanjutnya ada demand. Demand itu dapat dari mana? Dapat dari metode regresi linear. Sebelum kan dalam peramalan itu ada beberapa metode. Jadi metode yang kita input adalah metode regresi linear. Karena dalam metode regresi linear ini bisa meramalkan 12 bulan selanjutnya, yaitu kita copy dan paste ke sini. Selanjutnya ada cumulative demand dengan rumus cumulative demand periode pertama sama dengan demand pertama. Kumulatif demand kedua yaitu demand periode kedua ditambah dengan kumulatif demand pertama. Selanjutnya ditarik bawah, ditarik garis, habis itu selanjutnya regular time day. Ini dapat dari mana? Dapat dari data entry, yaitu jumlah hari kerja. Kita copy, dan selanjutnya kita paste. Selanjutnya ada regular time hour atau RTH dengan rumus 4. 4 ini berupa regular time day dikali jam kerja. Jam kerja itu dapat dari data entry. Karena data entry-nya 8 jam per hari, jadi kita memakai 8. Dikali 8 maksudnya. Selanjutnya ada regular time dikali 8 dikali jumlah pekerja. Karena ini tabelnya 1 karyawan, jadinya dikali 1. Nah, selanjutnya kita tarik garis, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ada nomor 6. Nomor 6 itu overtime hour dengan rumus 5. 5 itu berarti regular time hour dikali 50%. Kenapa 50%? Sebenarnya ini angkanya dikali 35%. Kenapa 35%? Karena
sebenarnya bebas untuk menentukan angkanya, tapi kelompok kami memakai 35% asalkan tidak lebih dari 35%. Kita tarik ke bawah, selanjutnya ada regular time dengan rumus 55 itu regular time RTH dikali 60 tutup kurung dibagi dengan cycle time. Jangan lupa untuk menguncinya dengan F4. Enter, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya ada overtime production atau OTP. Sama rumusnya kayak tadi, regular time. Ini buka kurung dulu ya, buka kurung dikali 60 tutup kurung dibagi dengan cycle time. Jangan lupa untuk menguncinya dengan menggunakan F4. Lalu tarik ke bawah. Selanjutnya ada subkontrak 50% demand dengan rumus 2. 2 ini berupa demand dikali dengan 50%. Kenapa 50%? Sebenarnya ini bebas ya ditentukan oleh kelompok masing-masing, tetapi kelompok kita memakai 50%. Dengan syarat tidak boleh di atas dari 50%. Jadi selanjutnya ada MPS merupakan sum atau jumlah dari RTP ditambah OTP ditambah subkontrak. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, ini ada kumulatif MPS, yaitu rumusnya MPS periode pertama ditambah dengan inventory. Inventory kenapa 500? Ini berdasarkan dari data entry. Saat inventory awal 500 unit. Nah, untuk kumulatif MPS periode kedua, berarti MPS periode kedua ditambah dengan kumulatif MPS periode pertama. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Ada inventory. Rumusnya adalah 11 kurang 3. 11 itu berarti kumulatif MPS dikurang dengan 3 itu kumulatif demand. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, back order. Karena inventory-nya positif semua, jadi back order-nya adalah 0. Kenapa nggak memakai rumus yang ada di kepala tabel? Karena rumus ini berlaku ketika inventory-nya minus. Jadi back order-nya harus menghitung dengan rumus yang ada di kepala tabel. Selanjutnya ada RTPC. Ini 7 dikali 800. Kenapa 800? Karena sesuai dengan data entry yaitu 800. Nah, selanjutnya kita kali 7. 7 itu apa? RTP dikali 800. Kita tarik ke bawah. Itu OTPC kali 1000. Kenapa 1000? Karena di data entry ini production cost per unitnya 1000. Jadi kita kali 8. 8 itu OTP dikali 1000. Jadi kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya ada inventory cost. Inventory cost ini kenapa Rp165? Karena dari data entry juga inventory cost sebesar Rp165 per unit. Rumusnya adalah 12. 12 itu inventory dikali 165. Kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya ada BO cost merupakan 13 dikali Rp205. Kenapa Rp205? Karena berdasarkan dari data entry juga. Sub cost or back order sebesar Rp205. 13 ini back order dikali 205. Selanjutnya ada subkontrak cost 9 dikali 3.000. 3.000 juga ada sama dapat dari data entry yaitu ongkos subkontrak sebesar 3.000 per unit. Jadi kita kali 9 subkontrak cost dikali 3.000. Kita totalkan ke bawah. Selanjutnya ada total cost. Total cost ini merupakan rumusnya jumlah dari atau sum dari RTPC, OTPC, inventory cost, BO cost, dan subkontrak cost. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kan ini masih belum ada nih totalnya. Jadi kita
tarik, saya garis dengan tarik ke kanan. Selesai ini juga. Nah, untuk harga per unit sendiri itu berarti total cost dibagi dengan total MPS. Ini. Nah, oke, udah selesai tabel pertama. Selanjutnya tabel kedua karyawan. Tabel 2 karyawan juga sama kayak gitu, kita copy aja semuanya. Kita copy. Ini inventory-nya 500 tadi. Nah, tapi dengan syarat kita ubah yang ini, jam kerja, jumlah pekerjanya kan ada 2 karyawan, jadi kita ganti kali 2. Nah, ini kali 2 berarti ini ditarik lagi ke bawah. Selanjutnya overtime hour-nya ini 15%. Nah, jadi semakin banyak karyawan itu berarti overtime hour-nya itu berkurang. Tadinya kan 35%, sekarang 15%. Berarti dikali 15%. Kita ubah. Nah, kebalikan dari subkontrak. Subkontrak semakin banyaknya karyawan berarti semakin naik persenannya. Sama kayak tadi juga, semakin berkurang banyaknya karyawan berarti semakin bertambah subkontraknya. Tadinya 50%, sekarang 35%. Berarti dikali 35%. Selanjutnya sama semua ya. Nah, harganya sebesar 1.983 per unit. Nah, karena praktikum sistem produksi kali ini tuh memakai 5 karyawan, berarti jadinya tuh kalian harus menghitung sampai tabel 5 karyawan. Karena ini sudah dihitung sampai 5 karyawan, selanjutnya ada summary. Summary dari RTPC berupa 800. 800 ini dapat dari data entry dibagi 60 dikali cycle time. OTPC juga 1000 dibagi 60 dikali cycle time. Inventory cost 165 dibagi 60 dikali cycle time. Selanjutnya subcontract cost sama 1000 dibagi 60 dikali cycle time. Setelah itu kita masuk ke summary total cost production atau per unitannya. Di sini tuh menjadi apa ya, tabel kecil ini tuh menjadi perbandingan antara 1 orang sampai 5 orang karyawan. Dengan total cost-nya sebesar ini, cost unitnya sebesar ini, dan kapasitas produksinya sebesar ini. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan dengan menggunakan IPS dapat diketahui biaya produksi untuk satu buah tamiya diperoleh sebagai tabel di atas. Biaya produksi terendah yaitu didapatkan oleh dengan satu orang karyawan dengan jumlah 33.988 pieces dan total biaya produksinya sebesar 66.346.813 rupiah dengan biaya per unitnya sebesar 1.952 per unit. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.